pendidikan multikultural. Jadi kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya dalam pendidikan multikultural. Anak-anak, apakah kalian punya teman yang berbeda suku, bahasa, atau agama? Ada. Nah, itulah contoh dari keberagaman. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap Satu. Nah, saling menghargai dan tetap berteman. Sikap saling menghargai disebut pendidikan multikultural. Jadi kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian Nah, dalam pengertian multikultural adalah pendidikan yang mengajarkan tentang sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan yang ada di masyarakat. Perbedaan tersebut dapat berupa suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat maupun kebiasaan. Jadi kita akan menjelaskan yang terlebih dahulu itu menghargai perbedaan. Nah, menghargai perbedaan adalah sikap menerima dan menghormati keberagaman yang ada di sekitar kita. Setiap orang memiliki perbedaan seperti apa? Kulit. Ya, Rambut. agama, budaya, bahasa, warna kulit, pendapat maupun kebiasaan. Walaupun berbeda, kita tetap harus hidup rukun, saling membantu dan Hargai. yang unik. Di Indonesia terdapat banyak suku dan budaya. Perbedaan tersebut menjadikan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Dengan menghargai perbedaan, kehidupan akan menjadi Yang baik. ya,
Setelah itu. Kemudian ada rumah adat. Setiap daerah memiliki rumah adat yang unik. Contohnya seperti rumah adat yang ada di Gorontalo, yaitu rumah adat Bulohupa. Ya. Rumah adat adalah rumah tradisional yang menjadi ciri khas suatu daerah atau suku di Indonesia. Setiap daerah memiliki bentuk rumah adat yang apa? Yang unik, yang berbeda-beda sesuai dengan budaya, sejarah dan lingkungan setempat. Rumah adat merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang harus dijaga dan Lestarikan. Nah, selanjutnya ada tarian daerah. Nah, tarian daerah ini memiliki banyak tarian tradisional. Contohnya tarian apa? Taruh Ya, dana-dana ya. Kemudian, ya, tarian. Tarian daerah adalah tarian tradisional yang berasal dari suatu daerah tertentu di Indonesia. Tarian daerah biasanya diwariskan secara menurun dan menjadi bagian dari Tradisi. ya, tradisi dan budaya. Setiap daerah memiliki tarian yang berbeda-beda, baik gerakan, apa lagi? Musik. Pakaian, apa lagi? Udah? Ya. Tarian daerah menunjukkan kekayaan budaya Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Kemudian ada pakaian adat atau pakaian daerah. Nah, pakaian adat adalah pakaian tradisional suatu daerah. Pakaian adat biasanya digunakan pada acara apa? Berkaitan. Nah, pernikahan, upacara adat, hari apa lagi? Hari besar, acara budaya. Kemudian contoh pakaian adat dari daerah-daerah kalian ada apa saja? Udah? Itu dari Gorontalo ya? Ya. Ya, kalau pakaian Karo itu dari Gorontalo. Ya. Pakaian adat memiliki motif, warna, dan bentuk yang berbeda-beda sesuai budaya daerah. Masing-masing. Pakaian adat menunjukkan keunikan dan identitas budaya suatu daerah. Nah, kemudian kita masuk pada manfaat. Edukasi. Manfaat keberagaman budaya. Nah, manfaat dari keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang sangat berharga. Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda seperti bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, makanan khas dan adat istiadat. Perbedaan tersebut memberikan banyak manfaat bagi kehidupan bangsa. Yang pertama yaitu mendambakan kekayaan bangsa. Kemudian keberagaman budaya membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan tradisi dan kesenian. Berbagai budaya daerah menjadi ciri khas bangsa Indonesia di mata dunia. Contohnya Indonesia memiliki tarian daerah seperti tarian dana-dana dari Gorontalo, tarian apa lagi? Taruhan juga dari Gorontalo. Yang tadi lalu ada? Udah tahu? Ya kan itu dari mana? Indonesia. Ya, maksudnya Indonesia di mana? Timur. Saya bukan ibu. Saya lupa. Oh iya ya, jadi ada tarian saman dari Aceh, tarian kecap dari Bali. Ya, ada mana itu? Adalah. Iya, kalian pintar. Kemudian yang kedua ada menemukan tarian. Yang pertama itu menambahkan kekayaan bangsa ya. Manfaat
Iya apa? Ih, ulang. Sini kali makan Pak. Fokus. Oh, gitu. Oh gitu ya. Oh, jadi. Lagi. Jika dua. Kalau sudah toleransi berapa dia? Kemudian yang ketiga itu mempererat kesatuan dan kesatuan. Mempererat kesatuan dan kesatuan walaupun masyarakat memiliki budaya yang berbeda, seluruh rakyat Indonesia tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Contohnya itu seperti masyarakat saling membantu saat kerja bakti tanpa membedakan suku atau agama. Kemudian yang keempat adalah menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, menambahkan pengetahuan dan wawasan, keberagaman budaya membuat kita dapat belajar budaya dari daerah lain seperti bahasa, apalagi tarian, makanan, ya pakaian adat. Ya, contohnya itu dapat mengenal pakaian adat dari berbagai daerah setiap identitas budaya di sekolah. Kemudian yang kelima, manfaatnya menjadi daya tarik wisata. Nah, daya tarik wisata budaya Indonesia yang beragam dapat menarik wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Banyak wisatawan datang untuk melihat seperti tarian tradisional, rumah adat, upacara adat, dan kesenian daerah. Contohnya itu seperti wisatawan datang ke Bali untuk melihat budaya dan kesenian yang ada di Contohnya wisatawan datang ke Bali, tadi mereka melihat budaya yang ada di Bali. Nah, betul. Kemudian karena menunjukkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia. Menambahkan rasa bangga terhadap budaya. Keberagaman budaya membuat masyarakat bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Masyarakat menjadi lebih semangat menjaga dan melestarikan budaya daerahnya. Contohnya, anak-anak belajar tarian daerah agar budaya tetap apa? Tetap Dilestarikan. dilestarikan dan terjaga. Kemudian yang ketujuh ada menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
Berapa? Ada 5. Tengok. Nah, ya kemudian Iya, betul. lagi. Nah, Masuk. nah kemudian ada sikap-sikap pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu kita harus menghargai teman yang berbeda budaya, tidak mengejek bahasa atau adat daerah lain, berteman dengan semua orang, dan saling membantu hidup rukun. Contohnya di sekolah ini seperti apa adik-adik? Membantu